Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang najis, yaitu sesuatu yang harus kita hindari supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita akan mencakup pengertian najis, macam-macam najis, dan cara membersihkannya. Baik, kita masuk di pembahasan yang pertama. Apa itu najis? Najis adalah benda kotor menurut syariat Islam, seperti kotoran manusia, darah, atau air kencing. Jika terkena tubuh, pakaian atau tempat ibadah kita, maka kita harus membersihkannya supaya ibadah kita sah. Nah, Islam juga mengajarkan kita untuk menjaga kebersihan, karena kebersihan adalah bagian dari iman. Oleh karena itu, kita harus tahu cara mengenali dan membersihkan najis tersebut. Kemudian kita masuk di pembahasan macam-macam najis. Jadi najis dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, najis mughallasah. Yang kedua, najis mukhaffafah. Dan yang ketiga, najis mutawassitah. Najis mughallasah atau najis berat, contohnya adalah anjing dan babi, termasuk air liur atau kotorannya. Ini disebut berat karena cara mensucikannya berbeda dari najis yang lainnya. Kemudian najis mukhaffafah atau najis ringan. Contohnya adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan apapun selain ASI dan belum mencapai 2 tahun. Kemudian najis mutawassitah atau najis sedang. Najis mutawassitah adalah najis selain najis mughallasah dan mukhaffafah. Najis ini najis yang paling sering kita ketemui, seperti darah, air kencing, atau kotoran manusia. Kemudian kita masuk di pembahasan yang ketiga, yaitu cara mensucikan najis. Nah, bagaimana cara membersihkan najis tersebut? Jadi teman-teman, setiap jenis najis memiliki cara yang berbeda-beda untuk membersihkannya, untuk mensucikannya. Nah, najis mughallasah, najis ini harus dicuci 7 kali, dan salah satunya menggunakan tanah. Misalnya, tangan kita terkena air liur anjing, kita harus mencucinya 7 kali. Dan salah satunya menggunakan tanah. Kemudian najis mukhaffafah, cukup dengan memercikkan air pada bagian yang terkena najis. Contohnya, jika pakaian kita terkena air kencing bayi, cukup percikan air sampai bagian terkena najis itu bersih. Kemudian najis mutawassitah. Najis ini bisa dibersihkan dengan mencuci bagian yang terkena najis menggunakan air sampai hilang baunya, warna, dan rasanya. Misalnya, jika pakaian terkena darah, cucilah sampai benar-benar bersih. Jadi, sebagai kesimpulan pembahasan kita pada hari ini teman-teman, najis adalah sesuatu yang harus kita hindari untuk menjaga kebersihan dan kesucian diri. Karena hal ini sangat penting dalam ibadah. Ada 3 jenis najis, yaitu mughallasah, mukhaffafah, dan mutawassitah, dengan cara membersihkan yang berbeda-beda. Selalu pastikan tubuh, pakaian, dan tempat kita bersih agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua selalu menjaga kebersihan dan kesucian, karena itu adalah tanda orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.